Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita mohon pimpinan berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena kasih-Mu selalu baru dan tiap hari kami boleh merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan. Kiranya lewat pemberitaan firman hari ini, kami bersyukur di minggu pertama di bulan Mei ini, Tuhan sudah kembali memberikan kepada kami kesempatan, anugerah untuk menjalani hidup kami. Teringat jemaat yang sulit untuk berangkat ke gereja, beribadah karena kondisi keadaan lemah fisik mereka. Tuhan kasihani mereka, Tuhan memulihkan dan melawat mereka pribadi lepas pribadi. Sementara kami yang diberikan anugerah kesehatan, kekuatan bisa melangkah, kami bersyukur dan kiranya kami boleh terus menjadi saksi dan terang Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman hari ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang terakhir. Tadi sudah kita bacakan pasal 24, ayat 36 sampai ayat 49. Perihal penampakan Tuhan Yesus Kristus sebelum Dia terangkat ke sorga, yang akan kita peringati hari Kamis depan tanggal 9 Mei jam 8 pagi. Kita akan memperingati perpisahan Tuhan Yesus untuk sementara dengan para murid-Nya, juga dengan seluruh orang percaya pada waktu itu, dan Dia berjanji akan datang kembali. Saudara, hari ini temanya adalah kamu adalah saksiku. You are my witness. Engkau adalah saksiku. Kalau orang mau menjadi saksi, maka dia sendiri harus yakin. Dia sendiri harus melihat, mendengar, lalu merasakan apa yang terjadi. Barulah ketika dia menjadi saksi, dia tidak ragu-ragu. Bayangkan saudara, kalau ada di pengadilan lalu dimajukan saksi, maka hakim bertanya, dia ragu-ragu. Iya apa enggak ya? Apakah saudara melihat? Diam, hakim bingung. Maka seorang saksi tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh ada sedikit keraguan untuk menyatakan apa yang dia sudah lihat, dia sudah dengar. Terhadap sebuah peristiwa, barulah dia menjadi saksi. Bukankah saudara dan saya juga sebagai orang percaya, ketika Tuhan selamatkan saya, selamatkan saudara, ada yang dari kecil, dari sekolah minggu, diserahkan, seperti sebentar ada penyerahan anak, kita pergi ke gereja, dibawa orang tua, melihat, menyaksikan kebaikan Tuhan. Bukankah kita seharusnya juga menjadi saksi Tuhan? Jadi persoalan adalah ketika kita sudah melihat begitu banyak anugerah dan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, lalu kita berdiam diri menjadi saksi yang pasif. Kalau tidak ditanya, kita tidak berkata apa-apa. Kita tidak pernah mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ini jadi persoalan. Saya mau mulai dengan seorang bernama Oskar Schindler. Oskar Schindler ini dia keturunan Austria, Hongaria, lahir 1908, meninggal 1974. Siapakah dia? Dia adalah seorang pengusaha di tahun 1940-an. Pada waktu itu dunia sedang ada Perang Dunia Kedua, dan sebagai seorang pengusaha dia punya pabrik buat panci. Apa urusannya panci sama Perang Dunia? Ternyata panci-panci ini dia produksi, lalu panci-panci ini diproduksi dan dibuat untuk tentara Nazi pada waktu itu. Hitler yang memimpin, dan khususnya dia punya akses karena dia anggota partai Nazi pada waktu itu, si Oskar ini. Maka si Oskar melihat sendiri bagaimana kekejaman tentara-tentara Nazi yang menembak mati orang-orang yang tidak sepaham, orang-orang yang dianggap sebagai pembuat masalah, termasuk orang-orang yang tidak berguna, profesi-profesi yang dianggap tidak penting, itu tidak segan-segan ditembak mati. Demikian juga peristiwa pembunuhan massal orang-orang Yahudi
kurang lebih 6 juta jiwa. Maka Oscar melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Karena dia ada di dalam ring 1, ada di dalam pemerintah Nazi pada waktu itu. Dia punya akses masuk ke jenderal-jenderal penting. Maka dia lihat kenapa ada orang-orang Yahudi harus dibunuh. Dia melihat sendiri. Saya punya pabrik, saya ingin supaya orang-orang ini tidak dihukum mati, dibunuh. Maka dia panggil akuntannya, orang kepercayaannya, buatlah semacam list. Maka dibuatlah film dokumenter namanya Schindler List. Tentang orang-orang yang didaftar untuk dipekerjakan di pabrik panci dari Oscar ini, seorang pengusaha. Maka dari itulah dia katakan, kita sesungguhnya bisa menyelamatkan orang-orang Yahudi lebih banyak lagi. Pada waktu Perang Dunia selesai, saya menonton film dokumenter itu, Schindler List, maka dia katakan kepada orang yang dipercaya akuntannya, ini masih ada satu cincin, dia bilang. Kalau satu cincin ini saya kasih orang Nazi, maka dia bisa kasih saya nyawa, bisa kasih jiwa, bisa kasih orang untuk dipekerjakan di pabrik saya. Sekarang cuma ada 1.200-an orang yang ada di pabrik saya. Waktu saya menyaksikan perpisahan itu, hari-hari, detik-detik terakhir dia berpisah dengan orang-orang yang ada di pabrik dia yang tidak dimatikan, yang tidak dibunuh, saya jadi terharu juga, saudara. Maka Oscar Schindler ini sangat dihormati oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Dia mati lalu dibawa kuburannya di Yerusalem. Orang-orang Yahudi sangat menghormati. Karena dia orang yang sangat memperhatikan nyawa, hidup sangat berharga. Kenapa harus dimatikan? Saya bisa bayar pakai uang saya. Karena pada waktu dia pakai uangnya, dia beli anggur, dia beli ini, seluruh barang-barang, dia kirimkan ke pemerintahan, khususnya ke tentara-tentara Nazi, supaya jangan sampai orang ini dibunuh, kirim ke pabrik dia. Sejarah mencatat kurang lebih 1.200-an orang yang diselamatkan oleh Oscar. Ini saksi sejarah. Ketika saya merenungkan bagian ini, maka saya teringat tema yang kita sedang renungkan hari ini. Apakah saudara dan saya, seperti teks yang kita akan renungkan, menjadi saksi Kristus? Ketika kita sudah mengalami, merasakan anugerah demi anugerah Tuhan. Di dalam teks hari ini, ayat 36 sampai ayat 49, dikisahkan bagaimana orang-orang yang percaya, khususnya para murid di lingkaran 1:12, ketika itu Yudas sudah bunuh diri, tinggal 11 murid, maka mereka berkumpul di dalam ketakutan dan mempercakapkan, karena pastilah kalau pimpinannya sudah dibunuh, disalibkan, pasti anak buahnya juga akan diciduk. Maka mereka masuk ke dalam satu ruangan. Kita membaca bagaimana dengan takut mereka bersembunyi pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus ketika datang, satu kata kalimat yang diucapkan di ayat 36, peace be with you, damai sejahtera bagi kamu. Ini kalimat yang sangat menghiburkan. Kata damai sejahtera, kata shalom, itu artinya bukan sekedar kalau nggak ada konflik. Saudara pikir kalau shalom itu semuanya berjalan baik, anak-anak baik, pekerjaan baik, kesehatan baik, maka shalom di dalam hati saya. Enggak begitu, saudara. Shalom yang sesungguhnya adalah bahkan di tengah-tengah konflik, di dalam angin badai sekalipun, di situ kalau saudara mengalami shalom, maka kita tidak akan mengalami ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian ini, maka ayat 37 tidak dapat disangsikan. Mari kita membaca bersama-sama ayat 37. Bagaimana ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, apa yang dicatat oleh Lukas di ayat 37. Saya sudah ringkaskan, mari kita baca 1, 2, 3. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Mereka
terkejut, kok bisa orang yang sudah mati bangkit hidup kembali. Pada masa itu, bukan hanya masa sekarang, ada acara-acara pemburu hantu lah, apa hantu, jadi pergi-pergi ke rumah orang yang sudah lama tidak ditinggali, yang dianggap ada hantunya, lalu dibuat semacam tayangan. Ini ada hantunya, angker, ini rumah hantu, ini pohon sudah puluhan tahun. Orang kalau macam-macam di situ, buang air kecil sembarangan, itu bisa kesambet atau kena macam-macam karena ada hantunya. Makanya kalau mau buang air kecil di situ mesti di kebodohan kita numpang-numpang anak babi mau kencing. Aduh, saya pikir kenapa begitu bodohnya saya waktu kecil. Habis papa mama bilang sih kalau kamu ke situ tuh banyak setannya, ada hantunya, jadi kamu mesti numpang-numpang. Termasuk ketika orang diajak mission trip ke Kalimantan, gak ada orang di tengah hutan, numpang-numpang. Anak babi mau kencing, kok anak babi? Ya udahlah nggak apa-apa, dihina-hina jadi babi juga nggak apa-apa dah. Anak babi nggak apa-apa, yang penting nggak diganggu sama hantu. Bukan hanya saat ini, ribuan tahun yang lalu pun orang-orang Yahudi waktu itu, orang Israel juga mempercayai namanya hantu. Makanya di dalam Matius pasal yang 14 ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan, Tuhan Yesus berjalan di atas air, karena dia adalah Allah atas ciptaan, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi saudara, perihal hantu ini bukan hal yang baru, bukan barang baru ini. Sudah sejak dulu. Segala sesuatu yang tidak lazim dikaitkan dengan ini kerjaan hantu, kerjaan roh jahat. Demikian juga ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, ini hantu. Sangat sulit saudara bagi murid-murid untuk mempercayai bahwa sekarang yang di hadapannya adalah benar-benar Yesus yang dia kenal 3,5 tahun berjalan bersama-sama. Adalah Yesus yang mengajar mereka, yang membimbing mereka, yang kita lihat jasadnya diturunkan oleh Yusuf Arimatea, dikuburkan. Kita lihat sendiri, Yesus guru kita sudah mati. Kenapa dia bisa muncul lagi? Saudara, kalau saudara ada di tengah-tengah murid-murid pada waktu itu, jangan-jangan saudara dan saya yang paling pertama lari keluar dari ruangan itu karena kita pikir lihat setan, hantu. Itulah sebabnya waktu kita baca begini, betul juga ya. Kalau kita coba menempatkan diri menjadi murid-murid, saya pikir saya pun mungkin juga akan teriak ketakutan, itu hantu. Mari kita merenungkan bagian ini. Apa yang orang lain pikir tentang Yesus juga sebetulnya ada di dalam pikiran murid-murid. Ada orang berkata, ini kebangkitan Yesus, ada konspirasi, ada trik-trik tertentu, tipuan-tipuan tertentu dari para murid. Bahwa Yesus sebetulnya enggak bangkit, cuma para murid aja yang bilang dia bangkit. Jadi konspirasi dari para murid. Saudara, kalau pakai teori konspirasi ini enggak bisa jalan, enggak bisa dibuktikan. Kenapa? Karena murid-murid sendiri enggak percaya. Bagaimana dia enggak percaya mau mengatakan bahwa ini Yesus bangkit? Mereka sendiri enggak percaya bahwa Yesus bangkit. Jadi teori konspirasi ini sebetulnya gagal dengan sendirinya. Loh, orang gak yakin, gak percaya. Sekarang dituduh bahwa yang bangkit itu bukan Yesus. Yesus gak bangkit, dilarikan pada waktu dia disalib. Gak nyambung saudara. Maka kita ketika ada orang berkata Yesus tidak bangkit, itu buktinya murid-murid bawa kabur. Gak bisa bawa kabur, orang dia sendiri takut. Bahkan gak percaya. Jadi orang yang nggak percaya bagaimana menyusun konspirasi tipuan, nggak mungkin. Maka kita melihat para murid
Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas. Mari kita baca sama-sama. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, saya pikir ya, bagian ini Tuhan Yesus katakan kepada Thomas, kalau saudara dan saya anggaplah jadi Tuhan Yesus. Maunya kita gimana? Kita pikir, kalau saya jadi Yesus, saya pergi tuh ke Pilatus. Dulu kan dia nggak percaya, saya pergi, nih aku sudah bangkit, nih lihat nih. Kenapa nggak pergi ke Pilatus? Kenapa nggak pergi ke Raja Herodes? Kenapa nggak pergi ke musuh-musuh orang Farisi, ahli Taurat yang tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Maunya kita kalau nonton film, wah jagoannya langsung tampil. Ini loh, kamu kan nggak percaya, rasain loh. Sekarang gua bangkit, maunya kita begitu. Tampil di ribuan orang, 5.000 orang, kalau perlu seluruh orang di Yerusalem. Aku sudah bangkit. Maunya saudara dan saya gitu. Tapi heran ya, kok Tuhan nggak bikin seperti itu? Dia malah pergi hanya kepada beberapa orang. Khotbah minggu lalu kepada 2 orang yang lagi frustasi, berjalan mau pulang kampung ke Emmaus. Ini di antara para murid yang mungkin 10-11 orang pada waktu itu. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan gak pakai cara, udah aja proklaim, nyatakan aja ke semua orang, aku Yesus yang kamu salibkan itu adalah Allah yang sejati, manusia sejati. Kamu terkutuk, kamu dulu sudah salah, rasain kamu. Tuhan gak pakai cara seperti itu, saudara. Tetapi dia pergi ke satu pribadi secara pribadi, personal. Termasuk kepada Thomas, yang juga seperti saudara dan saya. Apa iya Tuhan tolong saya? Apa iya Tuhan menyertai saya? Apa iya Yesus bangkit dan sanggup memberkati menolong hidup saya? Maka Tuhan berkata, karena kamu sudah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Saudara pernah lihat Tuhan Yesus datang ke kamar saudara, ketok-ketok. Halo Ibu Irma, ini aku. Ada? Enggak pernah. Kenapa saudara percaya? Kalau Yesus Kristus pakai cara menampakkan diri di kumpulan orang banyak, yang selamat mungkin hanya orang-orang pada waktu itu. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang punya kelemahan seperti Thomas, punya kelemahan seperti Yakobus, saudaranya sendiri yang bilang ini, saudaraku sudah enggak waras. Ketika mereka melihat sendiri, dari 11 tambah Rasul Paulus, 12 Rasul ini menyebar menjadi saksi-saksi Kristus. Sampai kepada saudara dan saya. Amin. Demikian juga kita. Tuhan tidak menyatakan kepada saudara kita, tetangga kita, orang yang kita kasih, kenapa sih Tuhan? Udah datang aja, buktikan bahwa engkau lah Allah. Jadi aku gak usah repot-repot lagi doain dia, supaya dia bertobat, kenal Tuhan. Tapi Tuhan gak pakai cara itu. Tuhan pakai saudara dan saya, yang punya kelemahan, yang punya keterbatasan untuk menjangkau orang-orang lain. Menjadi saksi-saksi Kristus. Yang kedua, mari kita perhatikan ayat 39 sampai 43. Ayat 39 Tuhan Yesus katakan apa? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Ini bukan hantu, ini bukan setan, ini bukan roh jahat, ini Yesus Kristus, anak Daud yang diurapi Mesias. Aku sendirilah ini. Masih belum yakin? Rabalah aku. Perhatikan saudara. Rabalah aku, pegang ini. Jangan hanya lihat. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi kalau ada orang-orang tertentu kasih, dulu kalau Sinci ada kue apem, ada kepala babi, ada samcan, ada makanan enak-enak. Gak bisa makan saudara. Roh gak bisa makan. Yang bisa makan itu tubuh kita. Ada sistem pencernaan.
masuk ke lambung, nanti diproses sampai dibuang ke anus. Itu tubuh fisik kita. Maka ketika Yesus tahu bahwa murid-muridnya ragu-ragu, ini loh, ini punya tubuh. Tangan bekas paku ada. Kaki, lihat ini aku, Yesus gurumu. Bukankah saudara kadang-kadang juga ragu-ragu, apakah Tuhan ada beserta dengan kita? Betul? Kalau Tuhan beserta kita, mengapa saya sakit? Mengapa saya lemah? Mengapa saya mengalami ini? Mengapa saya mengalami itu? Tapi hari ini Tuhan ingatkan, Dia berbelas kasihan, menyatakan dirinya kepada saudara. Murid-murid melihat sendiri. Dan kalau saudara membuka Wahyu pasal 5, pasal 6, maka kita membaca bagaimana tanda pengorbanan Kristus. Melalui tangan yang dipaku, kaki yang terpaku. Diungkapkan dalam Wahyu pasal 5, pasal 6. Ketika orang-orang tidak bisa membuka meterai itu, muncullah anak domba seperti sudah disembelih. Bukan anak domba yang utuh seperti kita lihat sedang digembalakan. Ini sudah disembelih. Ketika Rasul Yohanes melihat di Wahyu pasal 5, pasal 6, ini ada anak domba yang tersembelih, menunjuk kepada siapa saudara? Yesus Kristus. Maka orang-orang yang sudah berkorban, kalau saudara jadi orang tua, jadi anak, jadi teman, sahabat, sudah pernah berkorban, maka tanda ada seorang bapak menolong anaknya dari kebakaran sehingga tangannya ini rusak. Apakah dia malu dengan tanda bekas luka bakarnya itu? Enggak. Justru orang-orang yang sudah berkorban, dia akan bangga. Ini bekas luka bakar karena papa, papi, tolong kamu dari kebakaran. Betul? Seorang ibu yang sudah berkorban setengah mati, dia akan bangga dengan tanda-tanda yang ia miliki karena pengorbanan. Maka Tuhan Yesus, banyak ahli berkata, sampai di dalam kekekalan kita akan melihat tanda yang Tuhan berikan. Darah, salib, bekas paku di tangan, bekas paku di kaki, untuk menyatakan bahwa Ia adalah Allah sejati yang sudah mati bagi saudara dan saya. Amin. Maka saudara kalau tidak pernah berkorban untuk Tuhan, nanti ketemu Tuhan gak ada yang kita bisa banggakan saudara. Halo? Kalau kita ketemu Tuhan, saya harap kita semua berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka dalam kekekalan. Lalu kita gak pernah berkorban apa-apa, kita gak pernah bersaksi bagi Tuhan. Apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan? Tapi kalau saudara berjuang, berjeri lelah, mungkin disalah mengerti, mungkin diomongin, mungkin digosipkan, mungkin segala macam. Sampai Paulus bilang, segala penderitaan yang aku alami tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepadaku. Maka Rasul Paulus tidak segan-segan, bahkan memberikan nyawanya, mati dipenggal. Kenapa saudara? Karena belajar dari teladan Tuhan Yesus. Tanda di tangan sebentar melalui perjamuan Tuhan, kita diingatkan. Tanda di kaki, setiap kali ingat tanda itu, kita ingat Yesus Kristus pernah berkorban. Maka saudara dan saya yang sudah berkorban, dengan segala konsekuensi yang kita hadapi, jangan putus asa. Jangan pernah merasa menyesal, aku nyesal pernah berkorban buat anakku membesarkan dia, nyesal. Enggak ada penyesalan di dalam Tuhan. Ketika kita sudah berkorban buat pekerjaan Tuhan pun, jangan pernah menyesal. Kenapa? Saudara dan saya sedang meneladani Kristus. Inilah tanganku, inilah kakiku, lihat aku, raba aku. Ini aku Yesus Kristus yang mati bagimu, yang berkorban bagimu. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita boleh terus-menerus belajar untuk berkorban bagi Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Sekalipun sudah dinyatakan, ini aku, lihat tanganku, lihat kakiku, tetap saja Lukas mencatat di ayat 41. Mari kita baca bersama-sama.
ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Saudara nanti lanjutkan sendiri, ketika mereka belum percaya, bayangkan, udah kasih lihat, raba, dengar suaranya. Ini suara gurunya, domba dan gembala, saya sudah sampaikan di tempat ini, saling kenal. Mereka tahu ini suara Yesus, tapi masih, benar apa enggak nih? Benar apa enggak? Masih belum percaya. Karena, tapi sekarang beda saudara. Karena apa? Girang dan masih heran. Jadi kita mesti naik level. Kalau kita masih seolah-olah belum percaya kita karena apa? Kalau dulu kita pahit, udahlah semuanya omong kosong lah, Tuhan gak ada. Tapi setelah Tuhan tunjukkan kembali, ingatkan kita kembali akan kebaikan Tuhan, maka kita berpikir, kita mengingat peristiwa-peristiwa yang Tuhan sudah nyatakan pertolongan Dia, maka kita mesti naik level, bukan gak percaya karena memang kecewa dan sebagainya, tapi sekarang belum percaya karena begitu girang, masih heran. Hidup kekristenan memang kadang-kadang seperti roller coaster ya, di bawah, di atas, di bawah, di atas. Tapi kalau di bawah jangan dibawa terus, mesti naik. Ada orang terus turun, terus sampai ke dalam banget gitu, nggak naik-naik. Mari kita naik dari satu level kerohanian kita, naik ke tingkat yang lain. Matius mencatat dalam Matius 28 ayat 17. Ketika orang-orang melihat, Kamis depan kita memperingati kenaikan, melihat Dia, mereka menyembahnya pada waktu itu. Tetapi dikatakan apa? Beberapa orang, Bagaimana? Ragu-ragu. Selalu di antara saudara di tempat ini ada yang pulang, puji Tuhan saya dikuatkan. Terus tanya temannya, tadi kamu kebaktian gimana? Gua gak dapat apa-apa. Itu hamba Tuhan tuh pendeta ngomong muter-muter gak jelas. Menurut sistematik 1, 2, 3, amin, 4, amin gitu. Puter-puter. Ada orang yang pulang, aduh saya bersyukur Tuhan ingatkan saya. 1, 2, 3, kebaikan Tuhan. Lalu dia menjalani 1 minggu ini dengan sukacita, dengan kekuatan dari Tuhan. Tapi ada orang, kayaknya gimana ya, tadi gue ngantuk, semalam gue nonton bola misalkan gitu. Aduh kenapa sih kalah sama siapa Iran kemarin ya, nonton bola. Aduh untung bukan hari Sabtu, biasa kalau hari Minggunya kebaktian banyak yang suka bola, akhirnya gak bisa kebaktian. Nah saudara, orang bisa punya respon lain-lain. Matius juga mencatat, Yesus yang sudah membuktikan diri, kita nggak bisa pungkiri, ada orang yang masih ragu-ragu. Jadi jangan dipaksa. Orang Tuhan Yesus aja nggak bisa membuat yang ragu-ragu itu dengan peristiwa kebangkitan dan pembuktiannya tidak ragu-ragu, masih ragu-ragu. Ini udah mau selesai nih Matius 28. Sebentar lagi Yesus naik ke surga, masih ragu-ragu. Saudara, harap kita naik level, jangan terus ragu-ragu. Yang terakhir, marilah kita. Kalau kita sudah mengalami, melihat, mempercayai fakta pertolongan Tuhan, mari kita jadilah saksi yang sejati. Ayat 48 dikatakan, kamulah apa? Saksi-saksi dari semuanya ini. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Ada seorang komentator namanya Owen Crouch, dia bilang, those who testify to men with persuasions are fellow men, not angelic witnesses. Saya terjemahkan, parafrasekan kurang lebih seperti ini. Mereka yang menjadi saksi kepada orang lain untuk mempercayai ucapan mereka adalah orang-orang yang terdekat, fellow men, orang-orang yang terdekat dengan orang yang mau disaksikannya itu. Saksi-saksi itu bukanlah para malaikat. Saudara pernah pikir kenapa Tuhan gak pakai malaikat? Kenapa Tuhan gak pakai malaikat? Kenapa Tuhan pakai saudara dan saya? Yang punya kelemahan, yang bisa sakit pinggang, bisa sakit encok,
bisa sakit gigi, yang punya kelemahan bisa lupa. Kenapa Tuhan pakai saudara? Kenapa Tuhan pakai saya? Untuk menjadi saksi Kristus. Di bagian yang terakhir ini, ketika saya renungkan ini, Tuhan terima kasih. Itu sebabnya Petrus berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 12. Ayat terakhir mari kita baca bersama-sama. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu, yang oleh Roh Kudus menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sementara ada orang tidak peduli dengan berita Injil, para malaikat, istilah Matthew Henry, penasaran, ingin tahu kenapa Allah begitu mengasihi manusia, kenapa Allah harus mati di atas kayu salib. Maka para malaikat pasang telinga, pengen dengar info terkini, apa yang terjadi dengan manusia. Saudara, orang-orang jurnalis itu orang-orang kelompok yang paling ingin cari tahu informasi. Karena kalau tidak dapat informasi, mereka tidak dapat uang untuk ditulis di dalam berita. Maka mereka harus kejar informasi. Kalau perlu nginep di kantor di gedung itu, supaya dapat informasi yang pertama, yang terkini. Sebelum orang lain tahu, saya sudah tahu. Itu jurnalis. Pengen kasih tahu apa yang terjadi. Malaikat kurang lebih ingin tahu seperti itu. Pertanyaan bagi saudara dan saya, apakah saudara juga merasa bahwa berita penebusan Kristus, keselamatan yang Allah rencanakan adalah berita yang begitu mulia yang harusnya ketika kita tahu, kita ceritakan kepada orang lain. Amin, saudara. Kiranya hari ini Tuhan membuka pikiran kita, membuka hati kita, bahwa kalau Tuhan sudah pakai saudara, ajak saudara lihat kebaikan, anugerah, pertolongan Tuhan, maka mari sama-sama kita menjadi saksi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan tidak memakai malaikat, Tuhan memakai orang-orang lemah seperti Petrus, Yohanes, Thomas, Paulus, dan para murid yang lain, yang punya kelemahan-kelemahan, tetapi Tuhan menguatkan, memperlengkapi mereka. Demikian juga dengan kami yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ketika kami menjadi orang Kristen, orang percaya. Tuhan ingatkan kami, supaya kami juga menjadi saksi-saksi Tuhan. Suatu anugerah kalau kami boleh memberitakan tentang Yesus yang tersalib, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke sorga, kepada orang-orang yang belum pernah mendengar. Berita yang ingin diketahui oleh para malaikat. Para malaikat begitu ingin mengetahui apa rencana Tuhan selanjutnya bagi kami manusia. Tuhan pimpin setiap kami, ingatkan kami, ada tetangga, kenalan, orang tua, opa, oma, anak, cucu, menantu, yang perlu dengar cerita Yesus Kristus, dan kami adalah saksi-saksi-Mu. Kiranya setelah Tuhan menyelamatkan kami, menolong kami boleh cerita pada orang lain kebaikan Tuhan. Kami boleh memberitakan siapa Yesus Kristus yang kami percayai. Inilah seru doa kami, tolong setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.